Hai semuanya, kali ini aku mau buat resoles ekonomis isinya bihun. Nah, ini adalah makanan favoritnya suami aku dan ini juga makanan yang terbilang harganya juga mahal. Nah, ini kulitnya benar-benar kriuk, bagian dalamnya juga enak. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku buatnya dan bahannya apa aja, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, untuk bahannya aku pakai mie bihun sebanyak 200 gram, 1 butir telur, daun bawang, 1 buah wortel, 2 siung bawang putih yang udah aku cincang halus, 3 siung bawang merah yang udah aku cincang halus, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula. Nah, sekarang aku akan rendam bihunnya terlebih dahulu. Aku rendam pakai air panas supaya lebih cepat lembeknya. Dan pastikan bihunnya itu terendam air panas supaya lembeknya itu merata. Nah, ini dia bihunnya udah lembek merata ya. Kalau direndam pakai air panas dia akan lebih cepat. Ini juga nggak terlalu lembek, jadi sedang-sedang aja. Nah, sekarang akan aku potong-potong supaya nggak kepanjangan dan supaya lebih enak aja mengaduk nanti pas ditumis di wajan. Nah, ini bihunnya udah selesai aku potong-potong. Sekarang bihunnya akan aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang aku akan potong wortel. Ini aku potong menjadi 3 bagian. Setiap potongan aku belah menjadi 4 atau sampai 5 bagian. Lalu setiap belahan ini aku potong seperti korek api. Lalu kita potong dadu seperti ini. Nah, untuk daun bawangnya jangan lupa dipotong-potong juga. Aku lupa ngevideonya ya. Jadi langsung aja dipotong-potong kecil, bulat-bulat seperti itu ya. Nah, ini aku udah panaskan minyak goreng. Lalu kita tumis bawang putih dan bawang merah yang udah dicincang. Ditumis sampai mateng dan kecilkan apinya supaya nggak gosong. Nah, kalau bawangnya udah warnanya kuning kecoklatan dan udah bau harum, masukin wortelnya lalu kita aduk-aduk sampai wortelnya itu agak sedikit layu atau sedikit mateng ya. Nah, kalau udah mateng, udah layu wortelnya, masukin bihunnya lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu masukin air sedikit, ini secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya. Lalu jangan lupa tambahin juga dengan garam, penyedap rasa dan juga gula ya. Aku lupa ngevideoinnya. Dan jangan lupa juga dikasih ketumbar. Lalu diaduk sampai bumbunya itu tercampur rata. Lalu masukin telur. Ini telurnya aku langsung masukin kayak gini. Kalau mau dikocok dulu juga boleh. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk telurnya aku masukin belakangan supaya nanti itu telurnya lebih halus ya. Lalu ini yang terakhir aku masukin daun bawang. Ini aku lupa tadi ngevideoin motongnya ya. Ini langsung kita masukin aja. Lalu kita aduk-aduk sampai si daun bawangnya ini tercampur rata dengan bihun. Nah, ini dia bihunnya udah mateng. Ini akan aku matikan apinya. Lalu akan aku masukin bihunnya ke dalam wadah dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini lalu aku siapkan lumpia. Ini aku buat sendiri. Aku udah pernah buat videonya. Nanti akan aku taruh linknya di deskripsi box. Nanti kalian langsung aja klik aja linknya kalau pengen tahu gimana cara buat lumpia. Nah, sekarang aku akan buat untuk perekatnya. Ini tepung terigu lalu ditambahkan dengan air. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup untuk perekatnya. Sekarang kita akan bentuk resolesnya. Ambil 1 kulit lumpia lalu masukin bihun yang udah ditumis, masukin sebanyak 1 sendok makan. Diletakkan di bagian tengah sisi ya. Kemudian dilipat seperti ini, lalu lipat lagi bagian kiri dan kanannya. Kemudian kita ambil rekat supaya dia nempel. Lalu digulung.
Nah, seperti ini. Aku kasih contoh sekali lagi ya. Ambil bihun yang udah ditumis sebanyak 1 sendok makan, letakkan di bagian tengahnya. Lalu kita lipat bagian kiri dan kanannya, lalu kita rekat, lalu digulung. Nah, biasanya kalau untuk menghemat waktu, aku biasanya nggak pakai untuk perekat ya, karena nanti ada proses penepungan lagi. Jadi nanti itu akan dicelupkan ke tepung basah, jadi di situ akan nempel. Nah, kalau ini aku kasih contoh buat kalian yang pemula ya. Nah, proses pembentukan risol ini dilakukan sampai bahannya habis ya. Nah, ini dia kulit lumpianya udah terisi semua. Sekarang kita akan balurin lagi dengan tepung panir supaya lebih renyah bagian luarnya dan lebih enak. Nah, ini dia tepung panirnya. Ini masih kasar, jadi supaya lebih menghemat juga akan aku haluskan terlebih dahulu tepungnya. Aku haluskan menggunakan blender. Nah, ini dia tepung panirnya. Setelah aku blender, dia menjadi lebih halus dan ini juga menjadi lebih hemat ya. Nah, sekarang kita akan tepungin. Ambil satu adonan, lalu kita celupkan ke tepung. Yang ini aku sisaan tadi untuk perekat ya. Lalu kita masukin dan kita cemplungin. Ini aku pakai sendok garpu. Kita ambil, lalu kita masukin ke dalam tepung seperti ini. Lalu kita gulingkan atau kita taburin dengan tepung panir seperti ini sampai semua tertutup sama tepung panirnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia risolesnya setelah aku kasih tepung panir, jadinya sebanyak ini. Nah, ini bisa langsung kita goreng, tapi aku biasanya ditaruh dulu di dalam kulkas supaya tepung panirnya itu lebih melekat ya. Ini aku udah panaskan minyak goreng, sekarang akan aku goreng risolesnya. Ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 30 menit di dalam kulkas. Digoreng jangan terlalu lama karena ini sebenarnya risolnya tuh udah mateng, jadi kita tinggal mengeringkan aja untuk bagian luarnya. Nah, ini jangan lupa dibalik supaya nggak gosong. Digoreng sampai kuning keemasan ya. Nah, ini udah mateng, sekarang akan aku angkat. Ini jangan lupa ditiriskan dengan cara risolesnya itu diberdirikan ya, supaya minyaknya itu turun. Nah, ini dia risoles ekonomis isi bihun yang udah jadi. Ini rasanya bener-bener enak, kriuk, dimakan pakai cabai bulat kayak gini aja udah enak. Atau dicocolin sama sambal kuah. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.